Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekarang
Puji nama Tuhan, sekalipun gunung itu tidak berpindah, namun tidak menggoyahkan iman kita. Dan itulah yang menjadi kekuatan penghiburan bagi kita semua, bahwa Tuhan kita baik, dan untuk selama-lamanya Tuhan baik. Sekalipun tidak seperti yang kita harapkan belum terjadi dalam hidup kita. Baik, pagi ini kita akan diberkati oleh seorang hamba Tuhan yang Tuhan pakai luar biasa. Banyak jiwa diberkati lewat pelayanan hamba Tuhan yang akan memberkati kita pagi ini, yaitu Ibu Evangelis Iin Cipto. Shalom Ibu, apakah sudah bergabung dengan kami? Shalom Ibu Iin. Shalom, shalom. Saya sudah Ya, bergabung. baik Ibu. Terima kasih Bu sudah hadir bersama-sama dengan kami, dan untuk kesekian kalinya ya kami diberkati Ya, di doa pagi ini, dan karena itu saya mau langsung mempersilakan Ibu untuk mengambil bagian dalam pemberitaan firman Tuhan. Silakan Bu, Tuhan oke. Yesus memberkati. Shalom semuanya, selamat pagi. Biar pagi hari Halo, ini, Putin. Tuhan iya, berkati. iya, biar Mari pagi kita hari ini kita berdoa. semuanya masuk di dalam lebih lagi. Kita masuk di dalam doa, kita masuk di dalam sekali lagi minta pada Tuhan supaya sepanjang hari ini Tuhan yang pegang kendali. Tuhan yang seperti Amin. lagu yang tadi kita nyanyikan, bahwa akan ada kemuliaan Tuhan, akan ada berkat Tuhan, akan ada anugerah Amin. Tuhan yang membuat kita akan Amin. kuat sepanjang masa. Mari kita berdoa. Amin. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang tidak pernah habis. Terima kasih karena Engkau selalu memegang. Engkau selalu ada, selalu setia, selalu Tuhan menopang. Engkau tidak pernah berhenti. Bahkan ketika kami lemah, Engkau selalu ada dan menggendong kami. Tuhan, pagi hari ini kami ingin menjadi the best version. Supaya tidak berhenti di satu jalan. Tetapi kami benar-benar menjadi orang-orang yang baik, bahkan lebih baik, dan terus-terus menjadi lebih berkenan di hadapan-Mu. Mari bicara Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sekali lagi semuanya. Saudara, ya, ada banyak sekali dalam hidup ini. Saudara, kita dipanggil terus untuk menjadi lebih baik. Kalau saudara punya HP atau saudara punya apa itu iPhone, iPad, maka seringkali muncul tulisan tolong di-upgrade. Ya, dan kalau tidak di-upgrade, maka Anda akan kehilangan atau akan susah untuk mengikuti. Saudara, demikian dalam hidup ini. Seringkali dalam hidup ini Tuhan mau kita upgrade. Dan ada orang yang bertanya kepada saya, kapan? Sampai kapan kita upgrade? Saya berkata setiap hari, setiap saat kita bisa upgrade. Dan kalau kita upgrade, kita percaya kita akan mendapat sesuatu yang lebih baik dan lebih baik lagi. Sekali lagi saudara, ya banyak orang saudara ketika sedang menghadapi masalah dan mereka berpikir Tuhan meninggalkan atau Tuhan marah. Tetapi saya berkata bahwa pada waktu kita sedang menghadapi masalah, itu adalah cara Tuhan juga untuk mengupgrade kita. Karena itu jangan sampai kita merasa, wow, Tuhan itu jahat, Tuhan itu menghukum saya, Tuhan itu tidak suka sama saya. Tidak sama sekali. Karena kita punya Tuhan yang selalu setia. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan segala keadaan kita. Dan Tuhan yang akan selalu menopang. Tapi Tuhan juga Tuhan yang selalu ingin kita upgrade, saudara. Saudara, Amin. banyak orang berpikir bahwa upgrade adalah pilihan. Tetapi kalau menurut saya upgrade adalah kebutuhan. Saudara, pada waktu saudara ini upgrade, maka Tuhan itu membawa saudara terus ke dalam sesuatu yang lebih baik. Berkat-berkat yang lebih besar. Amin. Kemuliaan yang lebih luar biasa. Saudara, karena itu saya berdoa supaya setiap kita sungguh-sungguh menyiapkan diri untuk sekali lagi saudara, untuk upgrade. Karena itu akan membawa kita benar-benar saudara masuk dari satu kemenangan kepada kemenangan, masuk dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Nah, saudara, bagaimana caranya untuk kita upgrade? Saudara, saya bawakan beberapa hal di sini. Kalau ada yang bisa memasang PPT-nya langsung nomor 1. Saudara, yang nomor 1 adalah fusi dengan Yahweh atau dengan Yeshua HaMashiach, dengan Ruach HaKodes. Saudara, banyak orang Amin. menyanyikan laguku menyatu denganmu.
Saudara, pada waktu kita terhubung, ya lagunya aslinya Ku Terhubung Denganmu. Saudara, tapi saya suka menggantinya dengan Ku Menyatu. Dan bahkan saya pakai kata fusi. Saudara, kenapa? Karena kalau cuma terhubung seperti kita, saudara ya, pada saat saudara ini, pada saat saudara terhubung ditancap, ya, saudara, maka dengan mudahnya itu bisa saudara, dengan mudahnya itu akan bisa dicabut, saudara. Tetapi pada waktu saudara menyatu seperti telur dengan mentega dikocok, saudara, dan kemudian ditambah tepung, dikocok, dibakar, maka jadilah kue. Maka itu sudah tidak bisa terpisahkan. Saudara, Amin. itu sudah begitu menyatu. Dan itu tidak bisa, dan itu menjadi produk yang sangat enak, sangat memberkati. Tetapi di dalam kehidupan ini ada yang namanya fusi. Kalau saudara tahu, pada saat matahari, saudara, setiap hari itu fusi. Sel-selnya masuk kepada sel yang lain. Dan itu menghasilkan ledakan yang luar biasa. Saudara, fusi contohnya adalah bom atom nuklir. Satu sel saja fusi. Saudara, itu menghasilkan tenaga yang luar biasa. Karena itu pada waktu kita masuk di dalam Yesus, ya, maka kita akan menghadapi dan mengalami, saudara, ledakan kemuliaan, ledakan energi, ledakan iman, ledakan cinta. Nah, saudara, ayat yang berkata di dalam 1 Korintus 6 ayat 17, tapi siapakah yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan, menjadi satu roh dengan dia. Saudara, Amin. dengannya orang, saudara, dia tidak mengikatkan dirinya dengan Tuhan. Artinya apa? Dia ambil keputusan sendiri, dia memilih pacar sendiri, dia, saudara, mungkin dalam setiap pergumulan dia menghadapi sendiri. Tapi biarlah kita mengikatkan, saudara, diri kita dengan Tuhan. Apapun, apalagi kita yang sudah usia, saudara ya, kita tahu tidak ada yang bisa kita harapkan selain Tuhan. Mari Amin. kita terus mengikatkan diri kita kepada Tuhan. Kita berkata, Tuhan, ini hidupku, pakai hidupku. Mari kita mulai berdoa. Mungkin biasanya 2 jam, sekarang 3 jam, semua 4 jam. Tingkatkan, tingkatkan, tingkatkan. Kenapa? Karena kita butuh Tuhan. Kita tahu semakin kita usia bertambah, kita mungkin mulai pegel kiri, pegel kanan. Saudara, Haleluya. kita mulai jalan pelan-pelan. Dan justru di saat seperti itulah, saya percaya Alkitab berkata justru di dalam kelemahanmu kekuatanmu nyata. Tapi bagaimana itu bisa nyata? Karena kita mengikatkan diri kita kepada Tuhan. Nah, saudara, Amin. ayat selanjutnya di dalam Yesaya 56, saudara ya, ayat 6 dan 7. Kepada orang-orang yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan dan melayani Tuhan, maka dia berkata, yang mengasihi namanya untuk menjadi hamba-hambanya, berpegang kepada perjanjian Tuhan. Aku berkata, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, akan kuberi kesukaan di rumah doa, dan aku Amin. akan berkenan kepada korban bakaran mereka. Saudara, yang pertama Tuhan bawa kita ke gunung yang kudus. Ini saat kita berdoa, saat kita menyembah, ini adalah kita mulai naik ke gunung yang kudus. Saudara, dan Tuhan memberi kita kesukaan di dalam rumah doa. Saudara, tiba-tiba saudara akan suka untuk berdoa, menyatu lebih lagi. Dan itu, saudara, adalah hal yang terbaik. Saya bertemu dengan satu rumah doa, saudara, di Manado. Orangnya rata-rata manula. Tetapi Haleluya. mereka bisa berdoa sampai 6-7 jam dalam satu hari. Dan mereka semua sehat, hampir-hampir tidak ada yang sakit. Saudara, mereka naik ke Haleluya. atas, Amin. mereka doa keliling. Dan mereka dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saudara, mereka berkata, enggak apa-apa kalau anak kita sibuk, lupa sama saya. Tapi kita percaya Tuhan selalu ada buat orang, buat kita, buat semua kita. Nah, saudara, mari kita lihat yang kedua. Yang kedua adalah mari kita belajar menaikkan dupa. Kita belajar menghidangkan anggur termanis. Ayat yang berkata di dalam Kidung Agung 4 ayat 10, The Passion ya, terjemahan lain. Betapa memuaskan cintamu, yang adalah anggur yang terbaik.
memabukkan, menggairahkan, menyenangkan hatiku. Dan pujianmu manis, harum, lebih harum daripada rempah-rempah. Saudara, setiap kita yang pertama, kita harus punya cinta kepada Tuhan. Saudara, yang kedua, kita harus naikkan anggur manis. Saudara, yang ketiga, kita harus menyenangkan hati Tuhan. Yang keempat, ada puji-pujian yang harum di hadapan Tuhan. Nah, saudara, ada orang bilang, Bu, bagaimana? Saya cinta Tuhan, tapi kan tidak kelihatan. Oh, nggak mungkin. Saudara, cinta itu pasti kelihatan. Cinta yang tidak kelihatan adalah cinta yang bohong, saudara. Saudara, saya punya anak-anak muda yang di sekeliling saya, cucu saya, dan sebagainya. Kalau mereka jatuh cinta, pasti kelihatan. Apa yang kelihatan? Perubahan. Saudara, mereka yang biasanya tidur malam, mereka tiba-tiba tidur lebih dulu karena mereka mau cepat-cepat ke sekolah. Mereka yang dulunya tidak pernah rapi, tiba-tiba rapi. Cinta itu selalu mau kelihatan. Dan kemudian ada yang menyebut nama terus, nama itu. Walaupun gayanya beda-beda. Misalnya bilang gitu, oh dia lucu ya, oh dia aneh ya. Tapi kalau satu nama disebut berkali-kali, sudah pasti dia mulai jatuh cinta. Dalam apapun bentuknya. Harusnya kalau kita jatuh cinta dengan Tuhan, kita akan menyebut nama itu. Karena itu nama yang terindah. Karena itu nama yang memukau hati kita. Itu nama yang luar biasa. Itu nama yang membuat kita semua jatuh cinta. Saudara, mari sebut nama Yesus. Saya punya seorang teman yang setiap hari kerja yang bilang, nama Yesus, nama yang ajaib. Kemudian sebentar lagi dia bilang, Yehova Shalom atas Indonesia. Nanti dia berdoa lagi, Yehova Shaddai, El Shaddai atas keluargaku. Doanya cuma seperti itu, saudara. Tetapi saudara, saya melihat bagaimana Tuhan memberkati dia. Saudara, setiap kali, setiap 10 menit, dia berkata, Shalom, Shalom. Ada El Shalom, Yehova Shalom atas hidupku. Saudara, nanti dia bilang, dalam nama Tuhan Yesus ada kemuliaan atas bangsaku. Saudara, dia sedang memanggil nama Tuhan. Dan ini saja luar biasa. Saudara, tetapi anggur yang terbaik, saudara bisa sajikan. Dan apapun yang kita lakukan buat orang miskin, kita sedang melakukan buat Tuhan. Mungkin saudara bilang, caranya bagaimana? Gampang. Saudara bisa, saudara ya pergi ke Bantar Gebang, ke tempat-tempat orang yang miskin. Dan saudara mulai berkata, Tuhan, ya, kami mau memberkati. Kami mau memberkati. Saudara, maka pada waktu saudara mulai memberkati, maka saudara pasti akan mendapat sesuatu yang luar biasa. Saudara, saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami percaya, kita percaya semuanya. Saudara, kita bisa menaikkan anggur manis. Anggur manis dalam bentuk segala macam. Saudara bisa besuk. Saudara bisa memberi makan orang miskin. Saudara bisa malam-malam menyembah. Saudara bisa deklarasi. Saudara bisa keliling di daerah saudara dan melakukan doa keliling. Maka itu semuanya adalah anggur manis. Tapi dikatakan juga, saudara, engkau bisa memberikan apa? Puji-pujian. Saudara, puji-pujian ini saudara bisa nyanyi. Berapa kali pun saudara ya, saudara bisa nyanyi dan menyembah Tuhan. Saudara bisa selalu menyembah Tuhan. Dan saudara bisa berkata, ya, saya mau untuk selalu menyembah Tuhan. Untuk selalu berdoa. Untuk selalu ada di dalam hadirat Tuhan. Saya berdoa setiap saudara hari ini dan pagi hari ini. Bahwa pujian itu adalah menjadi kesukaan kita. Nyanyi. Saudara, saya punya seorang teman di mana saudara dia mengalami sakit yang sudah tidak tertolong dan sudah komplikasi. Tapi pada saat itu dia berdoa dan Tuhan bilang ambil keputusan untuk setiap 10 menit nyanyi. Saudara, dia setiap 10 menit nyanyi. Dia nyanyi Tuhan Yesus tidak berubah. Dia nyanyi segala macam lagu, saudara. Dan dia berdiri. Dia coba berdiri walaupun badannya sakit. Dia coba tepuk tangan. Dan tiba-tiba, saudara, ketika dia mulai nyanyi dan nyanyi dan nyanyi, kesembuhan terjadi.
berkat Tuhan terjadi, keajaiban terjadi. Nah, saudara, saya sebutkan menjadi portal ilahi. Portal adalah pintu. Saudara, dan biar saudara dan saya menjadi pintu buat banyak orang. Mari kita baca ayatnya. Kami tiba di Pulau Malta, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit Paulus. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu dan ia sama sekali tidak menderita. Penduduk pulau itu berpendapat ia seorang dewa. Dan kemudian orang-orang mulai datang minta didoakan. Ketika ayah Publius sakit demam disentri, Paulus berdoa menumpangkan tangannya dan menyembuhkan. Dan semua orang sekota itu datang dan didoakan. Saudara, ada banyak kali ketika kita dalam masalah itu seperti ular menggigit tangan kita. Tetapi mungkin kita takut, kita menangis, kita berkata habislah kita. Tetapi Paulus mengepaskan itu, saudara. Dan tidak terjadi apa-apa. Saya berdoa pagi hari ini, ular apapun yang mencoba mendekat kita, bukannya saudara kita yang terkena, tapi ular itu mati seketika. Saudara, mari kita kebaskan setiap serangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita kebaskan ular kecelakaan, kita kebaskan ular kerugian, kita kebaskan ular sakit penyakit, dan kita tidak akan pernah terkena serangan. Amin. Karena ada perlindungan darah Yesus yang berlapis-lapis. Dan karena kita mengebaskan kuasa kegelapan, kita buang ke black hole. Saudara, dan kemudian marilah dimanapun kita berjumpa dengan orang yang sakit, kita mulai mendoakan. Dimanapun kita berjumpa dengan mereka yang bermasalah, kita mulai memeluknya, kita mulai menghiburnya. Maka kita menjadi portal ilahi. Kita menjadi orang-orang yang menyalurkan kasih Tuhan, yang menyalurkan berkat Tuhan, yang menyalurkan, saudara ya, cinta Tuhan kepada semua orang. Nah, saudara, kita lihat, kita percaya, saudara, kemanapun saudara pergi, saudara punya pengaruh. Manusia itu gelombang, saudara. Artinya apa? Saudara bisa bawa gelombang ketakutan. Saudara bisa bawa gelombang rewel. Ya, orang tua seringkali disebutnya rewel. Kita mulai ngomel, kita mulai marah, tidak puas. Tapi kita punya gelombang sukacita, itu kita membuat portal di mana sukacita itu mengalir kepada banyak orang. Mungkin beberapa kita mulai menjadi portal apa? Portal pujian. Kita mulai jadi portal berkat. Kalau saudara yang punya banyak berkat, bagilah berkat kepada banyak orang. Mungkin cuma 100.000 dan berkata, ayo sana beli bakso. Ayo sana beli sesuatu. Saudara, saya percaya kita jadi portal berkat. Saya berdoa setiap kita hari ini menjadi the best version ketika kita menjadi berkat buat orang lain. Saudara, yang keempat, didapat dari kemenangan di setiap langkah kita. Dari mana? Dari ketaatan. Saudara, pada saat kita taat, pada saat kita tepat, maka kita pasti menjadi orang yang berkemenangan. Saya bacakan ayatnya, siapa yang menggerakkan dia dari timur? Kitalah orang-orang yang ada di timur. Dan mendapat kemenangan di setiap langkahnya. Tuhan memanggil dan menyerahkan bangsa-bangsa di hadapannya. Dan mereka memerintah raja-raja. Nah, saudara, saya berdoa setiap kita bergeraklah berdasarkan perintah Tuhan. Pada saat Tuhan memerintah saudara, mungkin untuk melayani, untuk mendoakan, untuk bahkan saudara tumpang tangan saja, untuk mungkin mengucapkan berkat, maka ada kemenangan. Hari itu Tuhan menggerakkan saya untuk mengurapi kota, dan tiba-tiba saudara ada yang namanya demonstrasi. Demo di mana-mana, tapi itu tidak pernah masuk kota Bekasi. Saudara, sekali waktu Tuhan menggerakkan saya untuk mengurapi saudara sungai, dan tiba-tiba ada ancaman sungai meluap, tetapi tidak ada banjir besar, yang ada cuma genangan air sekitar 2 cm jalan-jalan. Padahal katanya ada banjir kiriman yang sangat besar.
Ada kalanya Tuhan suruh saya pergi ke satu orang dan untuk mendoakan. Dan ketika kita mendoakan, saya mendoakan orang itu mengalami kesembuhan. Tapi ada saatnya juga saya datang dan Tuhan bilang, layani dia. Karena aku mau bawa dia pulang. Dan ketika saya layani, sebulan, 2 bulan kemudian orang itu dibawa Tuhan pulang. Saudara, ada tugas buat setiap kita. Dan tugas itu bisa dari cucu sampai saudara ya orang dewasa. Saudara, setiap kita harus semuanya taat. Maka kita akan mendapat kemenangan. Saudara, itu saya punya waktu juga dengan cucu-cucu saya. Cucu saya baru berusia 4 tahun dan 6 tahun. Setiap kali Tuhan bilang, mulai ajari mereka untuk kenal Tuhan. Ajari mereka berdoa. Ajari mereka untuk sungguh-sungguh berjalan, berperang buat Tuhan. Saya menyediakan waktu. Saudara, dalam hidup ini, apapun yang kita bisa buat, mari lakukan. Mari taat. Maka saudara akan melihat hidup ini akan menjadi berkemenangan. Saudara akan melihat dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Saudara, yang kelima berkata, ia mengejar musuhnya dan tetap shalom. Tidak terluka sedikit pun melalui jalan yang belum pernah dia lalui. Saudara, ada sebuah janji pagi hari ini bahwa saudara dan saya mendapat shalom, saudara ya, di dalam setiap langkah hidup kita. Saudara mungkin berkata, Bu, ada masalah dalam hidup kita. Justru itulah kita butuh shalom Tuhan. Supaya kita tetap tenang dan kita bisa memutuskan segala sesuatu dengan baik. Saudara mungkin berkata, Bu, tetangga saya ada masalah. Justru itulah kita butuh shalom. Dan pagi ini ada sebuah janji Tuhan. Ada shalom, saudara. Buat setiap saudara. Dan Tuhan berkata, ketenangan menghadapi apapun. Dan kita akan keluar sebagai pemenang. Saudara, yang keenam, bagaimana kita bisa the best version. Saudara adalah selalu unity. Masing-masing menolong yang lain. Dan berkata kepada yang lain, jadilah kuat. Saudara, hidup ini gak bisa dijalani sendiri. Hidup ini harus bersama-sama dengan yang lain. Saudara, kita butuh anak, kita butuh mantu kita butuh cucu kita butuh tetangga, kita butuh tukang sayur, kita butuh supir, kita butuh siapa saja di dekat kita. Dan mari kita saling memuji, kita saling mendoakan. Tetangga-tetangga kita sapa, sharing. Itu akan berdampak sangat banyak. Saudara, saya punya tetangga-tetangga yang sangat keras. Mereka pakai ninja, saudara tahulah. Tetapi buat saya, mereka juga adalah orang yang saya butuh kuatkan. Maka saya beli kopi yang ada tulisannya Arab. Saudara ya, dari Malaysia, dari mana saya berikan. Dan saya berkata ini enak. Saudara, itu sebagai tanda bahwa saya menghormati mereka. Saudara, dan biasanya mereka sangat sukacita. Saudara ya, ini cuma kopi murah. Tetapi maksud saya adalah bagaimana kita menjalin hubungan. Saudara, tetangga saya selalu mengirimkan makanan setiap lebaran. Saudara, dan pada waktu itu selang di rumah saya jebol. Maka saya sedang di luar kota. Saudara, tetangga saya telepon dan berkata, Bu, selangnya jebol. Ya. Dan kemudian saya mengirim orang untuk membereskannya. Kenapa? Kita butuh tetangga. Kita punya hubungan. Kita saling menopang. Karena itu mari, saudara ya, lebih baik saudara kita ini satu dengan yang lain memuji, mengatakan berkat, memberikan yang positif. Jangan sampai saudara ya, supaya kita ini benar-benar untuk selalu masuk dalam hadirat Tuhan, untuk selalu ada di dalam saudara ya, persatuan dengan anak, dengan mantu. Jangan membuat jarak, jangan ada kemarahan. Mari kita saling mengampuni, ya, saling mengampuni. Saudara, tadi ada pertanyaan yang masuk, ditanyakan bagaimana cara kita menyebut nama-nama Tuhan. Saudara, Tuhan punya banyak sekali nama ya. Saudara, Yehova,
Tuhan punya banyak nama. Saudara Sebaot, nama Yesua, nama Ruah Kodes, Roh Kudus. Sebutkan itu saja. Itu akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Saudara, dan yang ketiga, yang terakhir, bahwa kita harus punya hineni. Kita harus punya keambaan. Mari kita bacakan di dalam Yesaya 41 ayat 9. Aku berkata kepadamu, engkaulah hambaku yang melayani di sisiku. Aku telah memilih engkau dan aku tidak menolak engkau. Jangan takut, sebab aku Tuhanmu, aku Allahmu. Saudara, saya percaya Tuhan sangat menolong kita. Tapi ada satu bagian kita, mari kita belajar untuk selalu hineni. Selalu berkata, aku ini hambamu. Artinya kita dengar-dengaran, kita taat, kita melakukan firman Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Biar sharing firman ini memberkati setiap saudara. Saya berharap saudara semuanya terberkati. Saya berharap saudara kita semua belajar bagaimana kita ada di dalam kehendak Tuhan. Bagaimana kita semakin melekat. Bagaimana kita menghasilkan the best version dengan menyatu dengan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada host. Tuhan Yesus memberkati. Silakan ditutup doa dulu, Ibu. Silakan. Oke, mari kita semua berdoa. Kami berdoa pagi hari ini, kami minta kesehatan. Tidak ada yang sakit di antara kami. Kami minta berkat dari utara, selatan, barat, dan timur. Biar berkat-Mu Tuhan turun. Berkat dari surga, berkat dari-Mu pribadi turun dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, jalan-jalan kami Kau tetapkan. Kami tolak semua yang negatif. Kami tolak orang-orang yang ingin menjadi jebakan, merugikan hidup kami. Dan kami mau masuk dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Kami berdoa buat anak, cucu, pelayanan, buat apapun di sekeliling kami. Biar mereka diberkati Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih. Shalom Tuhan, berkat Tuhan, damai, kemenangan menjadi bagian kita semua. Dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, luar biasa ya. Berkat yang sudah kita dengarkan lewat hambanya Ibu Evangelis Iin Cipto. Terima kasih sudah memberkati kami, Bu. Tuhan pakai Ibu lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa lewat pelayanan Ibu. Banyak jiwa diberkati. Hari ini kita diingatkan untuk tetap percaya kepada Tuhan ya. Shalom ada di tengah-tengah kita senantiasa, sekalipun ada masalah, ada tantangan, tetapi kita harus tetap mengalami shalom itu ya, keunitian, dan tetap mengatakan bahwa saya ini adalah hamba Tuhan dan memang kita semua adalah hamba Tuhan. Ya, baik, kita akan masuk dalam sesi tanya jawab berkaitan dengan tema yang dibahas pada pagi ini. Kepada Bapak Ibu yang mau bertanya, saya mempersilakan. Di kolom chat tadi sudah ada pertanyaan ya, Ibu. Iya, tadi saya sudah jawab di Dia dalam jawab itu ya. ya. Dia katakan nama ilah-ilah lain, nama-nama memanggil nama ilah lain. Oh ya, oke, tadi udah terjawab. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, saya persilakan bisa langsung raise hand. Adakah? Oke, Saya yang on tuh, kamera. iya, Siapa? saya tuh. Dari siapa ya? Ibu, Ibu siapa? Ya, silakan. Saya tunggu. Yang Ibu on Siska, kamera. Bu. Ya, ada Ibu Kristina. Ada mau bertanya, Ibu? Eh, Ya, silakan. Shalom. Pak Daniel. Ya, silakan Pak Daniel. Shalom. Shalom, Pak. Ya, terima kasih Bu Iin Cipto. Iya, Pak. Renungannya ya sangat memberkati ya.
kalau saya mengutip tentang yang Ibu sebutkan tadi tentang hal jatuh cinta. Ya, Ya, jatuh cinta itu ya menunjuk akan membuat pribadi kita berubah dan nama yang kita cinta itu kita akan sebutkan. Jadi saya teringat ya eh, apa namanya itu waktu masa muda saya dulu, waktu masa-masa pacaran dengan mantan pacar saya, eh, dan kami kekasih. berlainan kota ya. Saya di Sidempuan, dia di Sibolga. Wow. Setiap minggu saya harus pergi, ya debu kadang di jalan. Saya naik motor bukan naik mobil. Naik motor dan kadang kehujanan, kadang bocor ban, ya. Tapi nggak kapok-kapoknya, tetap pergi gitu ya. Ya, Pak. Bahkan kadang tidur pun mau tidur. Ini kisah nyata Bu, ya, kisah nyata. Eh, mau tidur, ya kadang saya lihat fotonya, waduh, kekasihku ini cantik ya, gitu. Nah, selalu dirindu-rindukan gitu ya. Nah, jadi ya secara rohani kan maksud Ibu ya bagaimana ya kita ini ya sikap kita dalam mencintai Tuhan. Apakah Betul, Pak. kita ya sering menyebut namanya, apakah kita ya selalu rindu mau ketemu ya seperti yang kita lakukan ini pagi ini kan ya bangun pagi-pagi ya eh, ya terus buka Zoom ya ketemu Tuhan kan itu yang paling utama sebenarnya. Nah, Betul, dengan Pak. kita ketemu Tuhan ya kayak Musa dia ketemu Tuhan, dia juga berubah, wajahnya juga berubah gitu. Jadi mengapa ya? Mengapa bisa demikian ya Bu ya? Saya percaya itulah namanya cinta. Jadi karena itu kita harus mengobarkan cinta kita kepada Tuhan. Beberapa orang berkata, Bu, tapi saya sekarang tidak semangat lagi. Sekarang saya seringkali dengan istri malah marah dan sudah tidak pengen bicara. Nah, itu biasanya terjadi karena luka, karena gesekan, karena sesuatu yang membuat kita menjauh satu dengan yang lain. Dan kadang-kadang kita dengan Tuhan juga seperti itu. Kita lebih banyak nonton TV mungkin. Kita lebih banyak untuk sibuk dengan yang lain. Tapi kita harus mengobarkan cinta. Kita harus mulai mencari Tuhan, baca Alkitab, menyerukan namanya. Maka pasti ada sesuatu yang menyala. Iya, iya. Ya bisa Makasih Bu, terjawab ya Pak. makasih. Iya. Iya, Jadi semua karena cinta ya Pak ya, karena cinta ya yang menggelora, yang membara. Karena itu jangan pernah padamkan cinta mula-mula ya Ibu. Betul. Ya kembali kepada cinta mula-mula. Baik, ya ada Ibu Kristina, silakan Ibu. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya, Bu Pendeta Justina. Saya bertanya di dalam permasalahan tadi tentang bagaimana kita bisa menjadi terang dan bagaimana cara orang berperang, doa peperangan, bagaimana caranya Bu? Kita Oke. lagi akan jalan-jalan gitu ya, doa peperangan. Betul. Terima kasih Bu. Saudara, Alkitab itu menceritakan tentang peperangan rohani sangat banyak. Banyak orang yang males saudara ya untuk berperang. Padahal Alkitab sangat banyak menceritakan itu. Bayangkan di Kejadian Tuhan bilang begini, ular itu akan memanggut tumitmu, tetapi engkau akan menghancurkan kepala. Ini bicara tentang peperangan. Nggak mungkin kita amin. ngejar-ngejar ular. Saudara, dan Tuhan Yesus sendiri berkata, aku memberi kamu kuasa untuk melawan semua yang membahayakan kamu. Saudara, Tuhan juga berkata bahwa kamu akan mengusir ya, iblis dalam nama Yesus. Jadi Amin. peperangan itu everyday dalam hidup kita. Amin. Amin. Sampai Wahyu juga disebutkan, saudara ya, kita menghadapi naga besar peperangan. Jadi kita harus siap dalam peperangan. Nah, saudara berkata yang pertama, saudara jangan sampai kita berperang, tapi kita nggak baca Alkitab.
Kenapa Alkitab itu adalah firman Tuhan. Dan Amin. firman Tuhan disebutkan pedang roh. Jadi Amin. kalau orang yang tidak baca Alkitab, susah untuk peperangan rohani. Kita harus baca Alkitab, saudara, ayat demi ayat Amin. akan membawa kita kepada saudara kekuatan rohani. Saudara, kalau saudara sudah bisa berbahasa roh, maka saudara berbahasalah roh. Alkitab Amin. berkata itu membangun, ya, itu membangun diri, itu Amin. menguatkan diri. Tapi kalau Amin. sudah bilang, Bu, saya belum bisa menyembah, nyanyi, ya, saudara nyanyi karena Alkitab berkata ada kuasa dalam puji-pujian. Amin. Mazmur 149 bahkan dikatakan kita bisa membelenggu iblis dengan puji-pujian kita. Kita bisa mengikat iblis dengan puji-pujian. Saudara, dan selanjutnya apa yang kita bisa buat? Saudara, Alkitab yang berkata kelilingi negeri. Karena tanah yang engkau injak itu menjadi milikmu. Jadi kalau Amin. saudara mulai mengelilingi daerah saudara, saudara mulai mengelilingi saudara, ya, sekitar saudara, saudara bisa berkata, Tuhan, ini tanah yang aku injak menjadi milikku. Saudara bisa jalan sembari olahraga pagi, tetapi sembari mengatakan, Tuhan, tebus tanah ini, ampuni Tuhan, ada yang salah, dan biar tempat ini menjadi milik kepunyaanmu. Saudara, itu sebenarnya adalah cara, ya, untuk kita, saudara, mengasihi, dan untuk cara kita, saudara, untuk merebut tanah di sekitar kita. Nah, saudara, kalau saya jalan, saya bisa memberkati tetangga. Saya bilang, Tuhan, biar keluarganya diberkati, biar mereka bertemu Tuhan. Kalau saya di dekat sungai, saya berkata tidak ada yang meluap. Karena Alkitab berkata kita bisa menahan semua yang membahayakan, termasuk banjir. Jadi kita berkata tidak ada banjir, tidak ada banjir. Di dalam nama Yesus, malaikat menguatkan tanggul-tanggul, tidak ada banjir. Saudara, dan kemudian kalau saudara mau next level, di setiap tempat itu biasanya kerasa rohnya beda-beda. Ada yang rohnya, ini roh kecelakaan. Maka saudara harus mengikat roh kecelakaan. Tidak boleh ada kecelakaan lagi di tempat ini. Saudara, saya sering sekali mengalami, saya lewat dan saya merasa ada roh kecelakaan diikat, dan itu tidak pernah lagi terjadi kecelakaan. Saudara, padahal biasanya sangat banyak, bahkan berjatuhan korban. Nah, saudara, nanti ada tempat daerah perjinahan. Saya hari itu, saudara, menemukan satu tempat di dekat rumah saya, ternyata ada pelacuran bebas atau ada pelacuran terselubung. Saya mulai doakan dan berkata, dalam nama Yesus bersih. Tidak boleh ada yang najis di dekat ini. Saya mulai siram dengan anggur sebagai lambang darah Yesus. Saya siram dengan minyak sebagai lambang bahwa minyak Tuhan, ya, ada urapan Tuhan. Saya siram dengan air sebagai lambang, saudara, bahwa Tuhan menyucikan. Beberapa saat kemudian tempat itu ditutup, saudara, karena ada kuasa. Sekali lagi, setiap kali kita, saudara, kita bisa berperang untuk merebut apa yang menjadi bagian kita. Saudara, tadi ada pertanyaan, bagaimana kalau kita berperang, ataukah kita harus mengikhlaskan warisan dan sebagainya? Saudara bisa tumpang tangan buat setiap nama-nama yang bermasalah dan berkata, Tuhan, ku serahkan dalam tanganmu, engkau menggerakkan, engkau merubah hati mereka. Dan satu sisi kita mungkin berkata, biar kehendak Tuhan yang jadi. Tapi kita bisa berperang kalau ada roh-roh yang ingin menghalangi. Mari kita peperangan rohani. Tuhan Yesus memberkati. Kalau itu, Bu, tumen 7 elemen itu roti perjamuan, anggur perjamuan, garam, air, minyak urapan, madu, dan susu. Itu maksudnya apa, Bu? Jadi di Alkitab itu ada semuanya, Bu, ya. Yang pertama kita ambil saudara anggur. Alkitab berkata pada waktu Yesus disalib, darahnya itu sepanjang jalan. Dan darahnya itu menebus. Saudara, karena itu kalau kita angkat anggur dan kita bilang tempat ini, tanah ini, daerah saya dibersihkan, ditebus oleh darah Yesus. Sehingga tidak boleh ada kuasa kegelapan. Ya, kan ada orang yang suka bilang gini, ini tempatnya, ya, ada pernah orang mati. Nah, saudara, tapi pada waktu kita angkat anggur, kita kuduskan, maka itu menjadi tempat milik Tuhan. Sudah, yang kedua, minyak.
Ayat yang di dalam Alkitab sangat banyak. Kalau ada yang sakit, salah satunya bawa ya dan kasih minyak, maka Tuhan menyembuhkan. Bukan minyaknya, tapi sebuah perjanjian Tuhan dengan kita. Dan saudara bisa sebarkan minyak, oleskan minyak di rumah saudara dan berkata, ada perjanjian Tuhan di tempat ini. Saudara, hari itu ada sungai yang mendatangkan kematian. Dan Elisa mengambil garam dan dia taruh di sungai itu. Dan sejak itu menjadi baik. Saudara, dan kalau kita kasih garam, kita berkata semua penyakit, semua yang negatif berubah menjadi baik. Karena kalau kita sebar garam, Tuhan bahkan berkata, biarlah kita menjadi garam dunia. Saudara, kemudian apa yang kita ambil? Madu. Ayatnya berkata dengan sangat jelas, saudara, bahwa madu adalah manis dan membuka mata, memberi kekuatan. Saudara, kita berkata tempat ini Tuhan harus ada kemanisan, harus jadi berkat. Tidak boleh ada yang negatif. Tapi apalagi kita berkata hari itu ada racun. Dan kemudian Elisa mengambil tepung. Dan setelah ditabur semuanya menjadi baik. Saudara, ini Amin. melambangkan tubuh Kristus yang dipecahkan. Karena kita tepung itu juga bicara tentang roti yang dipecahkan. Saudara, tapi Alkitab juga berkata, mintalah dan jadilah seperti anak kecil yang merindukan susu. Atau bicara kemurnian. Dan kita bisa berdoa, Tuhan, biar tempat ini ada kemurnian. Saudara, kita bisa tuangkan air. Dan kita berkata tidak ada kebakaran. Yang ada adalah shalom. Karena air itu melambangkan kehidupan, melambangkan shalom. Sampai di sini saya berharap saudara ya itu cukup untuk menerangkan. Dan kalau saudara ada pertanyaan, saudara bisa membacakan buat saya. Karena ini banyak yang tertumpuk-tumpuk. Tapi ada juga yang kalau masih mau, saya masih bisa untuk saudara menjawabnya. Saya kembalikan pada hostnya. Ya, baik. Terima kasih Bu Terima Pendeta. kasih, Ibu Iin. Insya Di kolom Allah, chat ada pertanyaan Ibu dari Ibu Yunike ya. Mohon izin bertanya, apakah kita boleh mendoakan orang yang sudah meninggal seperti yang dilakukan kebanyakan orang Katolik, doa arwah menurut firman Tuhan? Gimana, Bu? Kalau menurut saya, biarlah itu kepercayaan atau cara. Saudara, itu istilah saya ya, tradisi masing-masing gereja atau tetapi kalau bagian saya membawanya kepada Tuhan. Karena saya percaya urusan mati dan hidup adalah urusan Tuhan. Kalau saudara orang sudah meninggal, itu sudah berurusan dengan Tuhan. Dan biar kita serahkan kepada tangan Tuhan. Amin. Ya, oke baik. Semoga sudah menjawab dari pertanyaan Ibu Yunike ya. Dari Ibu Sri tadi, saya pikir sudah dijawab juga ya lewat penjelasan Ibu Iin Ya. tadi. Oke, baik. Apakah masih ada yang mau bertanya? Kita masih punya waktu. Oke, baik. Dari Pak Indra, silakan udah raise hand. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Shalom, shalom. Terima kasih Bu Iin Iya, firman-Nya. Pak. Ya, pagi ini menguatkan kita. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana membedakan best version yang asli dan yang palsu ya Bu. Terima kasih Bu. Tuhan berkati. Menurut saya kita semua tidak ada best version palsu atau asli ya Pak. Tetapi menurut saya setiap kita menuju setiap hari kepada best version. Amin. Sampai hari ini saya pasti belum mencapai best version yang benar-benar. Ya karena apa? Kita semua bertumbuh. Kita semua belajar. Kita semua mau menjadi lebih baik. Kita Amin. mau semuanya saudara. Mungkin hari ini saya masih marah-marah. Besok lebih Amin. sabar. Mungkin hari ini kita masih khawatir. Besok jadi lebih baik. Saudara, Amin. karena itu saya berdoa kita semuanya menjadi best version saudara sesuai dengan yang Tuhan mau. Saudara ya, pada waktu kita menjadi best version, saya percaya Tuhan akan memberikan kepada kita banyak hal yang lebih baik, saudara. Saya percaya itu sangat. Mari kita semuanya berusaha lebih baik. Alkitab berkata itu. Amin. Ya karena begini ya Bu ya, karena kita lihat realita bahwa sekarang ini
banyak hamba-hamba Tuhan yang melakukan best versionnya hanya untuk mendapatkan validasi, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, kalau saya urusan mereka. Ya. Saya setiap orang kan punya cara, punya gaya, dan biarlah mereka bertanggung jawab sendiri dengan Tuhan. Karena ayatnya ada, ayatnya berkata, siapa kamu? Kenapa kamu mengurusi hamba orang lain? Dan Ya. Tuhan bilang bagianmu adalah biar kita menjadi lebih baik berurusan dengan Tuhan. Amin. Ya, tapi kalau menurut realita terlihat dengan mata ini kan juga harus disaksikan ya, Bu, supaya tidak menjadi contoh bagi yang lainnya gitu, Bu. Terima kasih. Tadi bukan mengadili kita, bukan menghakimi ya, Bu. Ya, ya betul lah Pak. Tapi kan misalnya begini ya, saya sebagai hamba Tuhan, saya bisa aja di depan Bapak berdoa, di depan Bapak kelihatannya sungguh-sungguh, padahal kalau di belakang saya tidak sungguh-sungguh, saya tidak berdoa. Nah, pasti kan Tuhan memberikan jawaban. Atau Tuhan tahu, Tuhan kita kan nggak bisa dibohongi. Amin. Pasti, ya Tuhan pasti akan bertindak. Jadi buat saya itu urusan Tuhan dan bukan urusan saya. Iya, ya, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Tuhan berkati. Sama-sama. Ya, terima kasih untuk jawabannya Ibu Iin. Kepada Bapak Ibu yang masih mau bertanya, saya masih mempersilakan. Kita masih punya waktu. Dari yang on kamera ada Pak Dedi ya, Pak Dedi Wijaya, ada Pak Yogi, udah on kamera juga. Ada yang mau ditanyakan Pak? Saya menikmati dulu mendengar. Oh, menikmati. Terima kasih, terima kasih. Ya, Sama-sama. baik. Ya, Ya, mungkin Ibu buat Noni, bapak-bapak. ada yang mau Iya. ditanyakan Ibu Noni udah. Selamat pagi, Ya, Bu silakan. Yusti. Selamat pagi. Pastor Ya, Dito Purnomo. Pagi ya. hari ini kami semua yang hadir 6 sampai 80 ya. Luar biasa 80. Puji Tuhan, kami sangat diberkati karena Pastor Indri menyampaikan firman begitu sederhana sehingga kami sangat menikmati, dan inilah yang harus kita pegang, mau di-upgrade dalam kehidupan. Meski dalam kadang-kadang kita ketika di-upgrade sudah merasa, wih saya sudah dekat dengan Tuhan, sudah melakukan, kenapa ini upgrade ini harus saya alami? Ternyata upgrade itu harus terjadi, yang tidak ada batasnya sampai kedatangan Tuhan. Kita diubah, proses, tidak ada yang sempurna saat ini. Ketika Tuhan betul. Sempurna. Nah, saat ini kita sangat diberkati, Pastor Indri, bahwa sering betul orang mungkin belum paham ya, bahwa ketika kita ada doa, kita lewatin dulu puji-pujian. Nanti aja pas sudah mau khotbah baru kita hadir. Ternyata di dalam firman pagi hari ini kita diingatkan puji-pujian sangat menyenangkan hati Tuhan. Betul. Berkati. Jadi jangan sampai kita mau adakan ibadah selesai puji-pujian. Jangan, kita sudah diingatkan, ditegur hari ini. Puji-pujian sangat menyenangkan hati Tuhan, sangat memberkati. Tuhan sangat senang jika kita membuat portal. Pujian itu adalah portal kehidupan kita. Portal itu pintu gerbang. Jadi benar-benar hari ini kita shalom untuk Tuhan. Firman ini harus dipraktekkan. Puji Tuhan ada kesempatan untuk Ibu Indri membawa khotbah dalam Zoom Anestesis ini. Pagi ini 83 sangat luar biasa hari ini. Demikian Pastor Indri, kami sangat diberkati. Punya portal, mau di-upgrade, dan lakukan tindakan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Haleluya. Terima kasih. Amin. Ya, terima kasih Bu Noni untuk responnya atas firman Tuhan yang kita udah dengarkan pagi ini. Jikalau masih ada, apakah dari Ibu Buske ya, on kamera, sama ada yang mau disampaikan Ibu Buske? Belum ada Ibu. Belum ada. Oke, baik ya. Hari ini kita sangat diberkati luar biasa ya, seperti yang sampaikan juga Ibu Noni tadi, dan Bapak Ibu sekalian, bahwa hari ini saya yakin bahwa tidak secara kebetulan firman ini datang kepada kita. Mungkin kita sudah pernah dengar ya, tapi kembali kita dicas kembali apa yang harus kita lakukan. Bahwa
Di tengah-tengah situasi, khususnya hari-hari ini, ada banyak hal yang bisa menggoyahkan iman kita. Tapi ketika Iya. kita tetap di dalam Tuhan, maka dalam masalah pun kita tetap merasakan shalom itu. Karena shalom tidak dibatasi oleh eh, keadaan ya, tapi bagaimana sikap Amin. hati kita di hadapan Tuhan. Baik, kalau sudah tidak ada, mungkin Ya, kita Saya mau bertanya itu, Bu. oke. Ini pertanyaan terakhir ya, karena Oke. jam 6 saya mau undur. Masih ada urusan lain. Ada satu lagi, silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Kalau di kolom chat serasanya sudah dijawab semua ya. Iya, Saya boleh bertanya, Bu? boleh. Silakan. Terakhir, Pak. Puji Tuhan, amin. Silakan. Baik, izin bertanya, menurut Ibu, apakah kata Allah itu gelar atau sebuah nama? Sekali lagi, Karena sebentar Bu, izin. Lam keduanya itu ada tanda baca di atas lam kedua yang nantinya dibaca la. Alif lam lam ha, lam keduanya itu ada tanda baca la. Mengingat juga terjemahan Quran yang menggunakan huruf Latin selalu menggunakan Allah, dan terjemahan Alkitab di berbagai bahasa kata Allah itu tidak selalu ada, hanya di beberapa yang negara-negara muslimnya ada. Iya. Ya, baik Bu, terima kasih. Iya. Kalau buat saya, karena saya bukan ahli bahasa, saya tidak mau sangat detail ya. Saya tahu beberapa orang berkata bahwa Allah adalah nama daripada dewa ya. Tetapi beberapa berkata bahwa itu hanyalah sebutan seperti Bapak ya. Kalau Bapak Ibu pelajarin, misalnya Nebukadnezar. Nebukadnezar itu nama, tapi itu juga sebagai kepangkatan. Bintang Fajar. Bintang Fajar itu nama, tetapi itu juga kepangkatan seperti jenderal. Jadi ada orang yang namanya jenderal. Ada. Saya pernah ketemu orang yang namanya jenderal. Tapi jenderal adalah kepangkatan. Betul. Saudara, nah ada Allah yang disebut kepangkatan atau bahasa yang artinya Tuhan. Atau sesuatu yang ditinggikan. Tapi ada yang namanya Allah, ada ya, bahwa ada dewa yang namanya Allah, ada. Bahkan kalau Bapak Ibu pelajari nama Yesus, ada nggak orang yang namanya Yesus? Ada. Ada nggak dewa di daerah di daerah Amerika Selatan yang namanya Yesus? Ada. Jadi tergantung hati kita, Pak. Hati kita ini menyebut untuk apa. Tapi kalau Bapak tidak sejahtera, bukankah nama Tuhan kita banyak? Ada Yesus, ada Yesua, ada yang namanya Sebaot, ada Yehova. Sebutkan Elohim. saja Elohim, sebutkan saja Adonai, apa yang Adonai. pas di hati kita. Ya. Seperti beberapa orang bahkan tidak mau menyebut Yesus. Karena kalau menyebut Yesus dalam bahasa aslinya itu artinya kecil. Yesus itu artinya juru selamat kecil. Jadi mereka bilang saya tidak mau menyebut Yesus karena saya punya Yesus yang besar. Ya tidak apa-apa juga, ya kan? Sekarang, tapi buat orang lain berkata itu bukan kecil tapi itu tanda cinta. Ya mungkin kalau saudara beberapa kan sudah lanjut pasti tahu bahasa Belanda ya. Kalau disebut pakai cie itu artinya kecil ya. Nama saya Iin misalnya Inje artinya kecil. Tapi itu juga nama kesayangan. Jadi kita tidak boleh menghakimi orang lain. Tapi sebutkanlah sesuai dengan hati kita. Amin. Ya, saya kembalikan kepada yang Baik ya. Sebutkan sesuai dengan yang kita imani ya, Ibu ya. Iya. Ya, baik. Terima kasih Ini sekali tidak lagi berubah. Ibu
Evangelis Indriati Ya, Cipto Purnomo yang sudah memberkati kami di doa pagi Anastasis pada pagi ini. Sungguh sangat memberkati Ibu ya. Tuhan pakai Ibu lebih luar biasa lagi dalam pelayanan Ibu. Keluarga Ibu diberkati dan senantiasa dipakai Tuhan. Luar biasa oke, dimanapun Ibu Tuhan. betul. Baik. Saya mohon diri dulu karena ada urusan yang lain. Tuhan Yesus